Assalamualaikum. Welcome back to my channel Dian Bundan Dinsi. Sebelum menonton jangan lupa untuk subscribe channel saya dan juga tekan tombol loncengnya agar selalu update dengan video-video saya. Selain itu, silakan juga follow sosial media saya di Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Jangan lupa sedekah jempolnya ya. Terima kasih. Kali ini saya akan berbagi resep bagaimana cara saya membuat dessert box sehat silky puding buah naga. Cocok banget untuk balita dan lansia nih. Seperti ini tampilannya. Bahan-bahan yang saya gunakan, yang pertama saya menggunakan Nutrijel plain. Nah, ini setengah bungkus yang besar atau sekitar 8 gram ya. Dan juga saya gunakan 1 bungkus agar-agar putih harusnya, tapi saya punyanya yang merah jadi saya pakai yang merah. Dan gula pasir yang saya gunakan hanya 5 sendok makan saja. Dan juga ini ada SKM sekitar 200 ml. Lalu saya juga menggunakan 2 sendok makan tepung maizena, 1 butir buah naga yang ukurannya kira-kira setengah kilogram, serta 1,5 liter air atau 1500 ml ya. Juga saya gunakan keju untuk toppingnya. Nah, ini dia jika kalian ingin men-screenshot. Untuk cara membuatnya, pertama-tama saya mencampurkan bubuk agar-agar, Nutrijel, dan juga gula pasir ke dalam wadah. Saya menggunakan panci yang agak besar seperti ini ya. Lalu kemudian jika sudah saya campur, saya aduk-aduk. Aduk-aduk semua bahan-bahannya hingga tercampur rata. Seperti ini. Lalu saya tuangkan air sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Nah, karena agar-agar saya warna merah, jadi cairannya warnanya merah seperti ini. Saya menyisakan air sekitar 200 ml untuk membuat jus buah naga. Nah, jika sudah tercampur rata, lalu kita masak agar-agarnya dengan api sedang saja sambil diaduk-aduk ya. Sesekali saja, tidak banyak. Sambil menunggu agar-agarnya matang, kita siapkan jus buah naga dengan sisa air tadi ya. Sekitar 200 ml deh airnya ternyata saya sisakan. Potong-potong dulu buah naganya. Saya potong jadi 4, lalu masukkan ke blender dan kemudian tuangkan air. Sisihkan jus buah naga yang sudah jadi ini sambil kita menunggu agar-agar hingga matang ya. Nah, jika agar-agarnya sudah mendidih, kecilkan apinya, lalu tuangkan larutan maizena ke dalam agar-agar. Dan kita masak lagi dengan api kecil sambil diaduk-aduk hingga mendidih. Seperti ini ya. Nah, jika sudah mendidih seperti ini, kita bagi 2 agar-agarnya. Yang satu sekitar 500 ml, yang sisanya lebih banyak ya. Lalu kemudian cairan yang lebih banyak itu ditambahkan SKM. Nah, diaduk-aduk sambil dimasak, tuang SKM seperti ini ya. Dimasak hingga larut rata ya. Lalu pada bagian satunya lagi kita tuangkan jus buah naga tadi sambil kita
masak dengan api kecil ya, diaduk-aduk hingga rata. Jika sudah, kita siapkan wadah dessert box. Saya menggunakan wadah kaca, botol kaca seperti ini. Lalu kita isikan hingga 1/4 bagian dari wadah dessert box. Dan siapkan juga baskom berisi air ya, untuk mempercepat agar-agarnya menjadi lebih dingin hingga jadi kerasnya lebih cepat. Saya buat seperti ini. Saya juga menggunakan dessert box yang bentuk kotak seperti ini. Isi hingga 1/4 bagian. Lalu diamkan hingga permukaannya mengeras. Jika agar-agar putih yang tadi disisihkan sudah mulai mengeras, panaskan kembali dengan api kecil sambil diaduk-aduk hingga mulai mencair kembali. Jika permukaan puding buah naga sudah mengeras, kita tuangkan puding susu sedikit demi sedikit di atasnya. Jadi tuangkannya sesendok demi sesendok dulu ya. Seperti ini. Tuangkan hingga kira-kira setengah cetakan ya. Nah, seperti ini pelan-pelan saja. Lalu diamkan hingga mengeras ya. Jika permukaan puding susunya sudah mengeras, tuang lagi puding buah naga sedikit demi sedikit hingga hampir penuh. Jadi ada 3 lapisan nanti. Puding buah naga, puding susu, dan puding buah naga. Lalu kita diamkan kembali hingga permukaannya mengeras. Dituangnya pelan-pelan dan harus hati-hati sekali agar permukaan di bawahnya tidak rusak ya. Jika sudah, kita siapkan fla pudingnya dengan memasak air 300 ml kurang lebih dengan SKM 100 hingga 200 ml hingga mendidih. Sambil diaduk-aduk masaknya ya. Jika sudah mendidih, tuangkan larutan maizena 2 sendok makan. Lalu masak lagi adonan flanya dengan api yang kecil. Aduk-aduk hingga mengental. Seperti ini ya. Nah, jika pudingnya sudah mengeras, tuangkan fla puding di atasnya hingga penuh seperti ini. Lalu jika sudah penuh, ratakan dan beri topping keju di atasnya seperti ini. Saya gunakan topping keju parut, keju cheddar parut ya. Nah, kita ulangi lagi untuk semua dessert box yang ada. Nah, jika sudah diberi topping keju parut, bisa juga diberi hiasan irisan buah naga. Saya menggunakan cetakan bulan ya, seperti ini. Ya, supaya tampilannya lebih cantik. Alhamdulillah, dessert boxnya sudah jadi. Seperti ini tampilan atasnya. Ada topping keju. Dan dari luar juga terlihat lebih cantik lapisan-lapisannya. Nah, ini membuatnya yang membutuhkan effort ya, pelan-pelan. Dan dengan satu resep tadi jadi 2 dessert box besar dan 2 dessert box kecil seperti ini. Ini bisa jadi ide jualan loh. Simpan dalam lemari es hingga dingin. Ini dia dessert box puding lapis buah naga buatan Bunda tadi. Nih, kita lihat ya. Lihat tuh tampilannya dari luar cantik banget. Bilang banget ya. Ini butuh kesabaran buat bikin jadi ini ya. Ya. Buka. Ada hiasan apanya nih?
naganya bentuk apa? Mau kejunya ya, nanti kita makan pakai sendok. Pasti seneng banget tuh. Nah ini ya, kita lihat ya lapisannya. Yang di atas tadi flah pudingnya. Nih, nah, ada keju. Aci suka banget soalnya. Bismillah baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Hujan makan puding apa ya nih? Ada flanya dan puding buah naganya. Bismillah. Gimana deh rasanya dek? Enak, alhamdulillah. Jadi puding ini insya Allah sehat karena kita pakai buah naganya asli buah naga dari satu buah naga ya. Dan saya buatnya dengan gula yang sedikit karena kami sedang mengurangi gula, dan ini bisa dikonsumsi juga untuk lansia, untuk nenek dan Ninsi ya. Lembut pudingnya itu model silky puding saya buatnya karena ini buat anak-anak dan lansia. Cocok banget, bisa dijadiin ide jualan juga loh. Kalau dilihat-lihat jualan silky puding sendiri itu, kalau lihat di internet ini bisa dijual 25 hingga 50 ribu ya. Yang segede gini mungkin sekitar 50 ribu rupiah, 45 sampai 50 ribu. Kalau yang di botol kaca kecil tadi bisa 25 ribu. Oke, enak ya deh. Saya juga mau nyobain. Apa ya rasanya? Saya cobain. Ukurannya manis, tapi pudingnya nggak terlalu manis. Jadi kalau kita makan barengan rasanya pas banget, jadi nggak kemanisan. Rasanya agak melayang gitu, jadi nggak bosenin banget. Nenek dan Ninsi suka banget. Tadi satu botol itu udah habis sendirian, nggak berasa makannya. Enak banget, gimana deh? Enak. Silahkan dicoba. Resepnya mudah, tapi butuh kesabaran untuk membuat lapisan-lapisannya ya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan komen. Juga share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum. Wow.